wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lici Arianti dari kelas 2 SID. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang monolit dan microservice. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang software arsitektur. Software arsitektur itu merupakan cara bagaimana sebuah sistem dibangun dan diatur agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ada dua jenis arsitektur yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu arsitektur monolit dan microservice. Arsitektur monolit adalah cara pembuatan sistem yang menempatkan semua fungsi dan fiturnya dalam satu bahasa pemrograman dan aplikasi tunggal. Aplikasi ini biasa ditulis dalam satu bahasa pemrograman dan dijalankan di satu server, diakses melalui satu endpoint. Arsitektur monolit ini merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk membuat sistem karena semua komponennya berada dalam satu tempat. Kemudian ada kelebihannya, yaitu mudah dibangun, mudah diuji dan deploy, kemudian ideal untuk aplikasi dalam tim yang skalanya lebih kecil. Kemudian ada kekurangannya, yaitu seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Kemudian skalabilitasnya terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya dari bagian tertentu saja. Kemudian contoh aplikasi monolit ini adalah aplikasi sistem akademik yang dikelola oleh satu atau dua orang atau lebih, di mana UI UX, database, dan bisnis logiknya itu berada dalam satu project yang sama, merupakan salah satu contoh dari arsitektur monolit. Nah, kemudian ada arsitektur microservice. Adalah arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan yang lebih kecil dan saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Kelebihannya yaitu skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Kemudian toleransi kegagalannya lebih tinggi karena jika satu gagal, maka tidak mempengaruhi layanan lainnya. Kemudian kekurangannya adalah arsitektur ini lebih kompleks, memerlukan orkestra layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Kemudian dibutuhkan pengawasan yang lebih pada proses development atau pemeliharaan, karena banyak layanan yang independen dan harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Kemudian ada contoh dari aplikasi microservice ini adalah e-commerce yang kaya akan fitur seperti Tokopedia atau Shopee, di mana memiliki tim khusus untuk melakukan maintenance setiap service seperti pembayaran, chart, katalog, atau iklan dan promo, sehingga satu service terkadang dihandle lebih dari 5 orang, atau bahkan dan tidak tertarik dengan service lain, tidak terikat dengan service lainnya. Ini merupakan contoh dari implementasi microservice. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara front end, back end, dan full stack. Front end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan web atau aplikasi. Teknologi yang digunakannya yaitu HTML, CSS, JavaScript yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Kemudian backend. Backend itu merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani bisnis logik yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Kemudian teknologi yang digunakannya seperti PHP, Node.js, Java, Golang dengan database-nya itu MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Kemudian full stack. Full stack developer adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan front end dan back end dalam suatu proyek. Mereka mempertimbangkan database, antarmuka pengguna, UI, dan logika bisnis untuk membangun satu aplikasi. Umumnya full stack developer ini tidak akan terlibat terlalu dalam untuk pengembangan detail front end-nya, melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia, kemudian menyesuaikan dengan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh pengguna.